Orang Islam lebih parah lagi, tidak paham tentang Yesus. Yesus kok beragama Islam? Bleh. Kalau ngibul jangan terlalu. Yesus kok beragama Islam? Teori dari mana? Yesus beragama Islam, teori dari siapa? Ajaran dari mana? Kalau Yesus beragama Islam, Yesus baca syahadat, Yesus buka Al-Quran. Yesus saja bukannya Taurat kok. Mau Yesus beragama Islam, kapan Yesus baca syahadat? Iya. Orang goblok dijejalin kibul-kibulan hoaks kok mau aja, bodoh. Ya, depannya 5 meter. Anda ngerti nggak maksud dari Matius 28 ayat 19 itu kayak gimana? Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Pada saat itu bangsa muridnya apa? Israel kan? Andai kata di ayat itu mengatakan pergilah jadikanlah semua bangsa menjadi muridku, itu baru semua bangsa. Tapi kalau hanya sekedar semua bangsa muridku, berarti yang dimaksud itu bangsa muridnya. Apa bangsa muridnya pada saat itu? Israel, bukan seluruh dunia. Aduh, kalau Anda nggak ngerti maksud dari Matius 28 ayat 19 itu. Kamu ini jangan bodoh. Semua bangsa. Bangsa ada berapa? Bangsa-bangsa itu ada banyak. Semua bangsa. Semua bangsa. Kamu ini otaknya otak isinya tai. Semua bangsa kok mau Israel saja? Bodoh sekali loh. Semua bangsa itu semua bangsa-bangsa di dunia. Jadikanlah semua bangsa muridku. Nanti terus ke bawahnya lah. Berbagai macam bangsa itu namanya semua bangsa. Kalau jadikanlah Israel muridku, nah itu Israel saja. Jadikanlah Yahudi muridku, lah itu Yahudi saja. Kamu ini kok begonya nggak ketulungan. Bahasanya halus seperti tai kucing, tapi otaknya ini isinya tai. Semua bangsa, itu. Seluruh bangsa ini, semua bangsa dari macam-macam bangsa. Dekat pintu aja. Bego minta ampun, astaga naga. Nauzubillah min dalik. Coba deh Anda perhatikan Matius 28 ayat 19. Ayatnya kayak gini. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Jadikanlah semua bangsa muridku. Pada saat itu bangsa muridnya apa? Ada nggak berbangsa Indonesia? Bangsa Inggris, Cina, Malaysia, Singapura, Arab. Ada nggak? Semua bangsa muridnya pada saat itu Israel. Itu. Andai kata di ayat itu mengatakan pergilah jadikanlah semua bangsa menjadi. Di depan kata bangsa ada kata menjadi lagi, itu baru. Aduh, kayaknya Anda gak ngerti bahasa Indonesia. Sekitar setengah meteran. Yesus Muslim berserah diri, tapi Yesus bukan Islam. Kalau ada yang bilang Islam itu Islam jidat lu. Terus agama para nabi apa? Kristen. Mana dalilnya? Ya sudah, kalau Anda itu sudah tahu Yohanes 17 ayat 3, mengenal dia satu-satunya Elohim yang benar dan Yesus Kristus yang engkau utus, kenapa kamu melenceng dari Tuhannya bangsa Israel? Keselamatan itu datangnya dari bangsa Israel. Jangan kau kutip ini Yohanes 17 ayat 3 untuk membela agamamu, tapi kau tidak mau dikasih Yohanes 4 ayat 22. Keselamatan itu datangnya dari bangsa Israel, bukan dari bangsa Arab. Ya, bangsa Arab tidak ada dalam Taurat dan Injil. Nabi-nabi dari Arab itu enggak ada. Semua nabi itu dari Israel, dari Yahudi. Bego itu jangan dibesar-besarin. Satu mobil itu 400 ya. Bego jangan dipelihara.
Bodoh itu jangan dikasih makan. Bodoh sekali loh. Kalian ini makannya apa sih? Itulah karena kalian kebanyakan tulisan Arab. Makanya kalian begonya nggak ketulungan. Dibodoh-bodohin mau saja. Yesus itu lahir di kandang domba. Dia itu anak domba. Nggak ada Yesus lahir di bawah pohon korma. Bego. Kalau nggak salah 8 nih. Yesus itu mati disalib, itu benar-benar. Kitab sejarah lain juga mengatakan bahwa Yesus itu mati disalib. Kenapa Al-Quranmu bego tidak tahu Yesus mati disalib? Quranmu bilang Yesus diserupakan. Kenapa Jibrilnya goblok? Kenapa Allahnya tidak maha tahu? Sungguh benar-benar bangsa yang stupid. Ya, klaim orang bodoh. Yesus adalah firman yang menjelma jadi manusia. Titik, gak ada pertanyaan lagi. Saya sudah capek menjawab. Yesus adalah firman dari YTVV. Yesus adalah sabda dari pencipta langit dan bumi. Yesus adalah firman yang menjadi manusia dan sedang diutus ke bumi. Masih tanya lagi? Dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Otak kalian ini tidak ada yang nyambung. Otak kalian ini jaka sembung bawa golok. Sudah nggak nyambung, pakai goblok. Anda pikir hanya Yesus firman? Orang tahu tuh. Semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala semuanya juga adalah firman, bukan cuma Yesus. Gitu. Bahkan ketika Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menciptakan Adam, tentu ia akan berfirman, saya hendak menjadikan seorang khalifah, menciptakan. Itu firman kan? Pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Bukan, pergilah, jadikan semua bangsa jadi muridku. Anda harus membedakan kalimat pertama dengan yang kedua, ya, agar Anda itu nggak sesat, gitu loh. Oke, kita reaction dulu ya, Mas Edel. Ya, silakan Bang Nasir komentarnya tentang video tadi. Saya sedikit kebingungan dengan temanya. Ya. Temanya membahas apa, nenek lampir membahas apa, saya nggak ngerti. Yang ditanyakan tentang si Ukti Fadilah memberikan statement bahwa pergilah dan jadikanlah seluruh bangsa muridku dan baptislah mereka, gitu ya, kurang lebih ya. Iya, betul. Nah, ini yang lucunya yang di Indonesia. Di situ teksnya jelas. Pergi ke seluruh dunia dan baptislah apa lagi saya. Nah, itu konteksnya jelas dan bukan untuk bangsa Indonesia, bangsa Israel saja. Makanya Yesus mengatakan apa? Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang di antara Bani Israel. Umat Israel saja, bukan Indonesia. Nah, ini kan lucu. Kalau Islam jelas. Islam itu rahmatan lil alamin untuk segala semua manusia di muka bumi ini. Tidak mau pandang sukumu dari mana, mau Jawa, mau segala macam. Pokoknya ente manusia, ente yakin dengan Islam, Islamlah segalanya. Ini bahasnya sampai ke Yesus itu disalibkan, apa segala, Yesus itu firman. Memangnya Yohanes pasal 1 ayat 1 itu menyatakan tentang firman? Kalau menyatakan tentang firman, ini dari teksnya saja, kita sebagai orang yang mengerti bahasa Indonesia dan baik dan benar, pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Firman adalah Allah. Oke lah, poin ketiga mungkin bisa kita terima. Pada mulanya adalah firman. Berarti ada firman dulu. Allah nggak ada. Jadi ada suara, baru ada manusia. Nggak ada
nggak ada suara berarti nggak ada manusia. Logika buruknya seperti itu. Kan lucu. Kalau teks dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 mengatakan pada mulanya adalah Allah. Allah mengeluarkan firman itu datang dari Allah, kemungkinan benar. Logika sederhana. Pada mulanya adalah baju bersama-sama dengan saya adalah baju. Ini logikanya error. Tapi itu haknya mereka ya. Kita bukan berarti bahwa kita mau menggurui mereka, tidak. Tapi kita menyampaikan apa yang harus disampaikan. Firman telah menjadi manusia. Tapi Yesus mengatakan lain. Segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka tahu benar aku datang daripadamu. Terus nenek lampir ini ngelanturnya kemana-mana. Aduh, kasihan betul. Mungkin ada teman-teman yang lain mau ditambahkan lagi, mungkin Bang Zainun. Iya, gini Bang. Soalnya nenek lampir itu sudah terlalu banyak makan daging babi mungkin. Dijelasin bagaimanapun dia tidak mau menerima kebenaran. Ya jadinya ya seperti itu. Oke, Bang Ege, lanjut videonya. Bang Ege. Makanya itu yang jadi pertanyaan. Yesus tidak pernah mengajarkan Kristen. Terus ngapain Anda masuk Kristen? Katanya pengikut Yesus. Yang berangkat dari ajaran iblis itu sulit dikasih tahu. Ajaran iblis itu sulit dikasih tahu. Ajaran iblis sulit dikasih tahu. Ajaran iblis sulit dikasih tahu. Iblis semua nih di sini. Iya, benar banget. Semua yang berasal dari ajaran iblis itu memang susah dikasih tahu. Contohnya Anda, tuh kan? Ajaran iblis sulit dikasih tahu. 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 100% apa yang Anda katakan itu benar. Semua yang berasal dari ajaran iblis itu memang susah dikasih tahu, sulit dikasih tahu. Karena ajarannya memang ya seperti itu, kafir. Seperti Anda. Islam ajaran iblis sulit dikasih tahu. Ajaran iblis sulit dikasih tahu. Ajaran iblis sulit dikasih tahu. Tuhan berkontol bagus kan? Kontolnya bisa jadi Tuhan kan? Bisa jadi teladan. Kontolnya tidak maruk perempuan kayak Muhammad, ya kan? Tuhan berkontol bisa jadi contoh kontolnya. Pernah kenal wanita, kontolnya tidak pernah menyentuh vagina. Itu kontolnya Yesus Kristus itu kudus, nggak seperti kontol Muhammad. Muhammad itu penuh nafsu birahi kepada wanita. Kalau kontolnya Yesus layak jadi Tuhan dari umat-umat kafir, ya. Yesus berkontol itu kontolnya bisa jadi Tuhan orang-orang kafir. Supaya kamu tahu, kalau kamu ketemu orang kafir itu tidak bisa menahan kontolnya seperti nabimu. Kalau kamu bertemu Yesus sudah pasti kamu tidak akan diapa-apain sama Yesus. Tapi kalau kamu ketemu sama Muhammad, itu kamu pasti dientot. Paham kamu? Ajaran iblis sulit dikasih tahu. Nah, itulah Anda. Ya, Anda pengikut iblis. Makanya Anda sulit dikasih tahu. Anda sulit menerima kebenaran, itu betul. Anda sulit menerima kebenaran karena Anda ditutup iblis. Kuping, mata, dan hati Anda itu tertutup untuk kebenaran, ya. Jadi Anda ini memang pengikut ajaran iblis sekarang. Anda sudah meninggalkan keselamatan, Anda menuju kebinasaan. Ya, silahkan, itu pilihan Anda. Pilihan Anda menuju kebinasaan. Anda sedang senang dengan kebinasaan.
Silahkan, monggo saja, silahkan. Ada nggak dalil yang mengatakan seperti itu, bahwa Islam adalah ajaran iblis? Ingat loh, di dalam Bible Anda ada ayat yang mengatakan di mana orang yang kerasukan iblis mencontohkan menyembah Yesus. Ini termaksud dari golongan orang Kristen yang menuhankan Yesus. Ilahi, limadha taraktani. Oh, berarti yang menuhankan Yesus itu orang kafir ya? Kamu comot VN saya dulu. Itu kan Islam penghujat. Islam itu penghujat. Di meja diskusi itu ada barangnya Yesus ditaruh-taruh di situ. Maka saya sedang menjawab itu VN-nya. Menjawab Islam yang kurang ajar, yang bawa kontol Yesus di dalam meja diskusi. Maka itu VN-nya Habib Lopot, Habib Gadungan Lopot ini yang mengambil VN-nya itu. Karena teman-temanmu sendiri diskusi kok kurang ajar kepada Yesus Kristus. Anda jual, saya beli, makanya ada VN itu. Islam ini kan kurang ajar, bawa kontolnya Yesus. Makanya saya jawab itu VN-nya itu. Terus ayat yang mengatakan Tuhan Allahku itu kayak mana itu? Bisa Anda jelaskan? Masa iya Allah itu sebagai sebutan atau Tuhan? Terus di dalam Bible Anda yang Anda imani sebagai kitab suci, Tuhan Allahku, itu maksudnya kayak mana itu? Maksudnya kayak mana? Masa Tuhan-Tuhanku? Gak nyambung kan? Seperti otak Anda? Ya. Makanya kalau nggak mau dikatakan Tuhan Anda seperti itu, maka jangan menggambarkan Tuhan Anda seperti itu. Nah, Anda sendiri dan umat Kristen pada umumnya menggambarkan Tuhan Anda seperti itu kok. Nggak pakai baju, cuma pakai celana segitu doang. Nah, nanti kan timbul suatu pikiran-pikiran yang enggak toh. Itu Anda sendiri yang meremehkan, merendahkan derajat seorang Tuhan. Masa Tuhan serendah itu sih? Ya nggak mungkin lah. Tuhan itu mulia tanpa kekurangan sedikit pun. Jadi Tuhan untuk menyelamatkan umat manusia itu nggak usah dia menjadi manusia turun ke dunia. Nggak usah seperti itu. Itu meremehkan, merendahkan derajat seorang Tuhan. Jadi janganlah seperti itu. Jangan spam dong. Itu si Lopot mau berhenti apa enggak itu? Kalau Lopot nggak berhenti, saya spam terus. Jangan gitu dong. Jangan ya. Ini HP teman-teman jadi berat ini. Ya kalau spam gini. Coba dong diskusi cara baik. Jangan spam gitulah. Jangan samakan Khalik sama makhluk. Khalik itu pencipta, kalau makhluk itu yang diciptakan. Tuhan itu adalah yang disembah dan makhluk adalah yang menyembah. Jadi kalau Tuhan pencipta segala-galanya, itu dia ini tidak memiliki kekurangan sedikit pun. Nah, kesempurnaannya tidak bisa digambarkan dengan suatu apapun karena saking sempurnanya. Nah, jadi Tuhan itu tidak memiliki aib sedikit pun, kekurangan itu tidak memiliki. Tapi kalau manusia itu memiliki aib sangat banyak, ya macam kita ini. Nah, jadi jangan gambarkan Tuhan Anda seperti itu kalau emang tidak mau dikatakan sebagaimana yang Islam katakan, karena Anda sendiri yang menggambarkan Tuhan Anda itu rendah. Nah, kalau dalam Islam tuh Tuhan itu tidak bisa digambarkan karena saking mulianya, saking derajatnya itu sangat tingginya, sehingga tidak bisa dikatakan. Bahkan kalau orang menggambarkan Tuhan itu seperti suatu wujud yang mungkin orang katakan sempurna, itu malah berdosa, karena itu kita tidak bisa mencapai gambaran Tuhan karena saking tingginya derajatnya Tuhan, sehingga kita tidak bisa menggambarkannya. Nah, seperti itu, Nek. Nah, tolong dipahami, Nek. Nah, jangan spam dulu. Ayo kita diskusi, katanya diskusi dengan sopan. Tolong ya. Jangan spam. Kasihan teman-teman kita itu WA-nya itu HP-nya berat. Ini kan ranah diskusi, dialog. Jadi jangan gitulah, jangan spam. Berdialog dengan cara baik. Jadi utarakanlah kebenaran itu kalau memang kebenaran itu bisa diukur oleh sesama. Jangan mengutarakan sesuatu yang tidak becus, yang tidak jelas. Justru nanti itu dipandang benci dari pihak lawan ataupun kawan gitu. Tolong hargai sesama. Oke, mohon maaf ya sebentar saya off dulu WhatsApp-nya, WA-nya, nanti saya buka kembali. Iya, betul itu, geng. Kaulah kesayanganku, geng.
Oke, ayo lanjut lagi. Jangan spam ya. Reaksi. Oke. Ya, setelah tadi si nenek itu spam terus dari tadi, ya, akhirnya pembahasannya jadi melebar kemana-mana dan hanya voice note itu yang dikirim berapa puluh kali tadi, nggak sempat hitung. Tapi yang jelas melebar dari pembahasan. Nah, mungkin Bang Nasir mau reaction yang mungkin voice note dari sang nenek itu tadi, silakan. Ya. Dia menghujat Islam itu ajaran iblis. Mari kita lihat sama-sama. Yesus mengatakan di dalam Markus pasal 12:29, Yeshua Mesias mengatakan bahwa dengarlah hai Israel, semua Israel, Adonai Elohinu, Adonai Ehad. Dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu ada tunjuk kepada seseorang. Tuhan itu esa. Tuhan itu satu. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa. Ketika Yesus mengatakan Tuhan itu esa, Al-Quran mengatakan Tuhan itu esa, Allah itu esa. Nah, kalian menyembah Yesus. Yesus mengatakan Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Dan Musa pun mengatakan sama seperti itu. Dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Yesus mengatakan, dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Al-Quran mengatakan, katakanlah, Qul huwallahu ahad. Katakanlah, Allah itu esa. Terus yang ajaran yang seperti nenek lampir ngomong ini siapa? Musa mengatakan yang benar, Yesus mengatakan yang benar, Al-Quran pun mengatakan yang benar. Terus yang ajaran yang nenek lampir ini sampaikan siapa? Jadi iyalah. Mana mungkin Islam? Dia mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu menikah lebih dari satu dan ini nafsu segala macam. Ketika kita bicara kembali kepada Bible, ya, Salomo punya istri 1000. Daud bersetubuh dengan Bathsheba, istri dari Uria. Kenapa dia nggak ngomong? Banyak sekali nabi-nabi yang difitnah di sana. Anaknya Nabi Lot, 2 perempuan itu menjadi anak dari perempuan itu menjadi cucu dan anak. Ajaran yang mana yang dia ngomong? Kenapa dia nggak balikan ke Bible-nya sendiri? Mau kita buka-bukaan masalah pornografi dalam Bible? Tapi kan ini nanti akhirnya nanti kita juga nanti jadi blunder juga. Jadi biarkan dia memfitnah. Kita memang Islam harus defense, tapi bukan berarti bahwa selamanya bertahan, tidak. Bisa tahu menyerang, kami juga ikut pasti menyerang. Tapi menyerang dengan teks. Kami tidak menyerang amburador kayak si nenek lampir ini. Mungkin Bang Jainun mau tambahkan lagi, Ustadz Sugi. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Bang Nasir. Ya, perlu Ikhwan Filah ketahui ya, yang di live chat dan di live chat semua channel yang menyiarkan perdebatan ini. Bang Nasir ini adalah seorang mu'alaf, begitu ya Bang ya? Ya. Ya, itulah komentar tadi dari Bang Nasir. Dan kita jangan melebar ke pembahasan awal, yaitu apakah benar Yesus itu seorang Muslim? Ini ada salah satu bukti dari seorang profesor yang notabene dia itu bukan dari agama Islam. Itu mengatakan, profesor agama di Amerika Serikat ya, Yesus adalah seorang Muslim. Bagaimanakah beliau, seorang profesor ini, bisa-bisanya menyatakan bahwa Yesus adalah seorang Muslim? Nah, lewat bukunya ya, dia menulis buku di sini. Coba saya bacakan sedikit, ini di berita dari Republika ya. Profesor agama Amerika Serikat, Yesus adalah Muslim. Yesus Kristus adalah seorang Muslim. Pernyataan kontroversi itu diutarakan Robert F. Sedinger, profesor agama di Luther College, Iowa, Amerika Serikat. Klaim kontroversial itu terdapat di dalam sebuah buku terbarunya berjudul Apakah Yesus Seorang Muslim? Saya akan menjawab ya, dalam kurung Yesus seorang Muslim dengan penuh keyakinan, begitu tulisnya. Padahal beliau ini adalah
notabene-nya non muslim begitu. Awalnya pada musim semi tahun 2001, seorang mahasiswinya yang dibesarkan dalam keluarga muslim mengomentari cara mengajar Schrödinger tentang Islam. Foxnews.com melaporkan mahasiswi itu menyatakan cara Schrödinger menyampaikan ajaran Islam kepada para mahasiswanya tidak jauh berbeda dengan apa yang keluarganya ajarkan tentang agama Islam dalam kehidupan pribadinya. Dalam sebuah kesempatan, Schrödinger mengaku sejak komentar mahasiswi muslimah tersebut, pandangannya tentang Islam memotivasinya untuk berpikir ulang tentang semua konsep agama. Ia pun berpikir, apakah Yesus itu adalah muslim? Bahkan sebagai seorang Kristen, saya harus menjawab ya untuk itu. Nah, di sini dia ngaku ya adalah sebagai seorang Kristen. Bahkan sebagai seorang Kristen, saya harus menjawab ya untuk itu. Nah, artinya apa? Seorang profesor itu mengakui bahwa Yesus adalah seorang muslim. Kita lanjut. Schrödinger yang menjabat kepala Departemen Studi Agama Luther College itu berpendapat Islam lebih cocok bagi Yesus Kristus, yang notabene itu adalah Tuhannya umat Kristen, yang di dalam agama Islam disebut sebagai Nabi Isa alaihissalam. Pasalnya, Schrödinger menyebut Islam bukan sekedar agama, tetapi sebuah gerakan keadilan sosial. Saya harus memikirkan kembali apakah Islam itu, dan saya sampai pada kesimpulan Islam adalah gerakan keadilan sosial. Saya mulai berpikir Yesus lahir pada abad pertama, sehingga saya menyimpulkan Yesus lebih seperti seorang muslim. Papar dia seperti dinukil Al-Arabiyah. Pembawa ajaran Islam yaitu Nabi Muhammad SAW diyakini lahir sekitar tahun 622 Masehi. Baik umat Islam maupun Kristen percaya dengan kelahiran Islam. Artinya Yesus lahir lebih dari 600 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Nah, buku Apakah Yesus Seorang Muslim juga membahas hubungan antara Kristen dan Muslim dan bagaimana mereka dapat bekerja sama untuk mempromosikan keadilan sosial di seluruh dunia. Dalam ajaran Islam, semua nabi-nabi termasuk Nabi Isa alaihissalam membawa ajaran tauhid, sama seperti ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, itulah tadi sahabat, pengakuan dari seorang profesor yang notabene adalah non-muslim mengakui bahwasanya Yesus sendiri adalah seorang muslim. Nah, ini mungkin bagaimana tanggapannya Bang Nasir sebagai mantan Katolik atau mantan Kristen, Bang? Silahkan. Jadi alhamdulillah ya, ini seorang profesor yang luar biasa, yang Allah buka hati dan pikirannya dia, dan menyatakan hal yang kebenaran dari nabi-nabi tersebut, seperti Nabi Isa dan Nabi Muhammad atau Nabi Yesus ya, lebih tepatnya, karena umat Islam tidak pernah mendudukan manusia lebih tinggi dari derajat manusia. Dan begitu juga Yesus sendiri menempatkan dirinya sebagai utusan, bukan menempatkan dirinya sebagai Tuhan. Jadi memang sesuai dengan pernyataannya Yesus, dan bisa dibenarkan kesimpulan dari seorang profesor bahwa Yesus itu Muslim, karena arti daripada Muslim itu kan berserah diri. Pernyataan Yesus, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku lihat dan aku dengar, dan penghakimanku adil karena aku tidak menurut diriku sendiri, melainkan Dia yang telah mengutus aku. Yohanes pasal 17 ayat 3 juga mengatakan bahwa inilah hidup yang kekal itu, bagi mereka yang mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Berarti dia mentauhidkan Allah. Berarti Allah itu satu-satunya Tuhan yang benar. Jadi bisa disimpulkan bahwa memang Yesus itu Muslim, karena Muslim itu berserah diri kepada Allah, bukan menyatakan diri sebagai Tuhan. Kan seperti itu. Monggo dilanjut. Oke, terima kasih Bang Nasir atas tanggapannya yang juga menyertakan sebuah dalil ayat begitu ya. Mungkin ada dari yang lain, Bang Fauzi, Bang Yogi, Bang Zainun ya, dari Islam Cerdas, Dua Master dan Debat Channel, mungkin ada tambahan, silakan. Oke, kalau tidak ada, ini saya share screenkan lagi sebuah bukti ayat
yang mendukung. Sudah kelihatan belum nih Bang? Halo, share screen saya kelihatan. Nah, mungkin bisa dibacakan Bang Nasir. Nah, bukti tauhid itu adalah inti ajaran para nabi di dalam Alkitab Kristen sendiri, begitu. Silakan. Mungkin bisa dibacakan, Bang. Ya, baik. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami mewahyukan kepadanya bahwa tidak ada ilah yang hak melainkan aku, maka sembahlah aku olehmu sekalian. Al-Anbiya ayat 25. Ayat yang ke-25. Oke. Dan di bawahnya ada hadis ini Bang. Para nabi itu saudara seayah, ibu-ibu mereka berbeda dan agama mereka adalah satu. Hadis muttafaq alaih dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Nah, ini yang dari Bible Bang, silahkan Bang, bahwa ini membuktikan bahwa Nabi Musa itu juga mengajarkan tauhid. Ada beberapa ayat di sini mungkin bisa dibacakan. Ya. Ulangan pasal 4 ayat 35. Semua itu ditunjukkan Tuhan kepadamu untuk membuktikan bahwa hanya Tuhan itu Allah dan tidak ada yang lain. Ulangan pasal 6 ayat yang keempat. Saudara-saudara, ingatlah, Tuhan, hanya Tuhan dan Tuhan saja Allah kita. Ulangan pasal 23 ayat 39. Lihatlah, aku Allah yang esa. Tidak ada Allah kecuali aku. Aku membunuh dan menghidupkan. Melukai dan menyembuhkan. Bila aku bertindak, tidak seorang pun dapat melawan. Oke, ini ada juga bukti yang dari Nabi Daud ya, dia juga mengajarkan tauhid di 2 Samuel 7 nomor 22. Engkau sungguh besar ya Tuhan Allah, hanya Engkaulah Allah, tidak ada yang sama dengan Engkau. Kami tahu hal itu sebab sudah diberitakan sejak dahulu. Di Mazmur 86 nomor 8, ya Tuhan, tak ada ilah seperti Engkau, tak ada yang melakukan apa yang Kau lakukan. Nah, ada bukti lagi Nabi Sulaiman Bang, atau Raja Salomo. Silahkan dibacakan ayatnya Bang. 1 Raja-Raja pasal 8 ayat yang ke-23, dan berdoa, Tuhan Allah Israel, di langit ataupun di bumi tidak ada yang seperti Engkau. Engkau seperti janjimu, menunjukkan kasih-Mu kepada umat-Mu yang setia dan taat dengan sepenuh hati kepadamu. Oke, ini ada lagi Nabi Yesaya di dalam Alkitab juga mengajarkan tauhid di dalam Yesaya 43 nomor 10. Hai umatku, kamulah saksi-saksiku, kamu kupilih menjadi hamba-hambaku supaya mengenal aku dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa akulah Allah, aku Allah yang Maha Esa, tak ada lainnya sebelum dan sesudah aku. Di dalam Yesaya 44 nomor 6, inilah kata Tuhan yang Maha Kuasa, Raja dan Pelindung Israel, aku Allah yang Maha Esa, yang pertama dan yang terakhir. Ada lagi 2 ayat setelahnya, ini banyak sekali ayatnya Bang. Kita langsung saja ke ini ajaran Nabi Yesus atau Yesua atau Isa Al-Masih Bang. Silakan dibacakan bahwa Nabi Isa atau Yesus juga mengajarkan tauhid. Silakan Bang. Ya, di dalam kitab Markus pasal 12 nomor 29 yang sudah tadi saya sebutkan tadi, Yesus menjawab, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Yohanes pasal 5 ayat yang ke-30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar dan apa yang aku lihat, dan penghakimanku adil sebab aku tidak menuruti diriku sendiri melainkan Dia yang telah mengutus aku. Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga, nomor yang ketiga. Inilah hidup yang kekal itu, inilah surga itu, yaitu bahwa bagi mereka yang mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Oke, terima kasih. Jadi ada data ya dan fakta
dari seorang profesor tadi yang sudah jelas-jelas dia mengakui, yang notabene-nya profesor tersebut adalah non-muslim. Ketika ditanya apakah Yesus muslim, dia dengan mantap, dengan yakin menjawab, ya, Yesus adalah seorang muslim. Dan juga kita sertakan juga dalil atau bukti dari ayat-ayat Alkitabiah yang mendukung bahwa Yesus dan semua para nabi sebelum Yesus pada intinya adalah mengajarkan tauhid seperti yang mana ayat-ayat yang sudah kita sertakan tadi, begitu. Dan kita bisa ambil kesimpulan apakah memang benar Yesus adalah seorang muslim. Itu kita bisa yakin seyakin-yakinnya bahwa Yesus adalah seorang muslim, begitu. Nah, mungkin demikian dulu ya para sahabat-sahabat sekalian untuk reaction debat kali ini. Terima kasih untuk para sahabat dan netizen semua yang telah hadir dan ikut nimbrung di live chat di semua channel yang menyiarkan perdebatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan kita bertemu lagi di live streaming berikutnya. Mungkin ada sekedar penutup dari Bang Nasir atau siapa yang penarasiar yang ikut live di sini. Saya persilahkan sebelum saya tutup. Ya, mungkin saya ya. Ya, silakan. Mudah-mudahan dengan apa yang kita paparkan hari ini, di siang hari ini, insya Allah bisa menjadi hidayah bagi orang-orang yang menutup hatinya, ya. Dan insya Allah tercerahkan dan juga menguatkan seluruh muslimin dan muslimah yang ada di seluruh Indonesia yang menyaksikan live pada hari ini. Mudah-mudahan dikuatkan iman dan takwa kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada yang lain. Inna dina indallah indabil Islam. Agama yang diridhoi oleh Allah hanyalah Islam. Maka berpegang teguh kepada agama yang Allah berikan kepada kita, yaitu Islam yang telah disempurnakan, dicukupkan nikmat kepada kita, yaitu al-Islam dina. Mungkin hanya itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih Mas Egel yang sudah menemani saya hari ini. Oke Bang, terima kasih juga untuk Bang Nasir dan juga semua menarasian di sini yang ikut live ya. Dan terutama kepada semua netizen yang ada di live chat. Dan mudah-mudahan perdebatan atau reaction dari debat di sebuah voice note di grup WhatsApp ini memberikan kemanfaatan ya bagi kita terutama dan juga para muslim awam ya, yang kita bertujuan memang itu membentengi akidah umat dari segala bentuk pendangkalan akidah. Begitu, dan mudah-mudahan bermanfaat dan juga untuk mencari kebenaran yang belum mendapatkan hidayah, mudah-mudahan secepat mungkin mendapatkan hidayah dan masuk Islam. Begitu. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.